juga auditing pada saat ini, gitu ya. Nah, isu-isu yang terbaru diantaranya adalah isu mengenai pelaporan keuangan, ya, pelaporan keuangan yang menggunakan platform yang namanya XBRL atau juga Extensible uh, Markup Extensible Markup Language, gitu ya, atau Extensible Business Reporting Language, yang merupakan bagaimana menyajikan informasi keuangan yang menunjukkan informasi itu disajikan secara interaktif, ya, secara interaktif, kemudian hidup dia secara item-item individualnya, dan datanya itu terdiri dari data yang sudah diekstrak, ya, artinya mau data tahun 2000, mulai dari tahun 2000 misalnya sampai dengan 2021 atau 2022, artinya data yang sudah diekstrak. Nah, dan diekstrak menggunakan software, ya, yang menghasilkan software itu berupa tampilan yang bagus, ya, yang bisa digunakan oleh para pengguna individual. Bukan hanya individual aja, ya, tetapi juga digunakan oleh pasar modal, ya. Kemudian juga digunakan oleh pada 500 perusahaan besar, ya, yang go public, terutama XBRL itu isunya tahun 2008 dan 2009, ya. Tapi kalau sekarang mungkin uh, yang namanya Extensible Business Reporting Language ini itu udah apa ya, sudah banyak diterima umum, ya. Itulah dia, kalau kita membuka dari websitenya Bursa Efek Indonesia, maka bisa dia dibuka, gitu ya, dalam bentuk format Excel, gitu kan, kemudian dibuka dalam format PDF, atau juga dibuka dalam format uh, apa namanya yang lebih rendah kapasitasnya, seperti misalnya dalam bentuk teks. Nah, itu ya. Jadi evolusi pelaporan akuntansi, ya, yang dalam hal ini uh, sifat laporannya individualnya dalam bentuk item-item yang sudah diekstrak, ya. Itu isu yang terkini. Selain itu, XBRL di sini apa ya, uh, terkait dengan kebutuhan data, ya, bagi manajer, ya, untuk pengambilan keputusan secara agregat, secara menyeluruh, ya, dan juga bisa membaca performa kinerja, ya. Nah, itulah nantinya kalau di dalam bursa efek itu ada ikhtisar laba rugi, gitu kan, atau ikhtisar penyajian kinerja, laporan kinerja, ya, komparatifnya antar perusahaan. Nah, itulah kerjanya, namanya dilakukan oleh XBRL ini. Nah, selain itu juga dampak dari Sarbanes-Oxley Act. Nah, di mana dampak dari Sarbanes-Oxley Act ini adalah titik awal, gitu ya, revolusi, di mana pada awal tahun 2000-an, gitu ya, itu karena adanya skandal akuntansi dan juga skandal auditing, maka turut mengubah profil, ya, bidang ilmu akuntansi dan juga ilmu auditing, terutama dalam hal apa? Kalau dalam ilmu audit itu pentingnya independensi, ya kan? Nah, perlunya independensi auditor, ya, serta perlunya tata kelola perusahaan yang baik. Nah, itu isu yang terkini, ya kan? Selain itu, isu yang lainnya adalah di SOX, Sarbanes-Oxley Act, gitu ya. Di mana Sarbanes-Oxley Act di sini menggantikan, ya, dari lembaga yang namanya PCAOB, atau uh, itu sebuah lembaga yang menyusun standar, ya, pada saat itu, serta adanya batasan-batasan, ya, jasa non audit. Nah, jadi dalam hal ini sejak itulah dipisahnya, ya, antara kantor akuntan publik dengan kantor jasa audit. Ya, karena antara kantor akuntan publik dengan kantor jasa audit itu lahir sejak adanya skandal Enron, gitu ya. Skandal Enron yang melahirkan Sarbanes-Oxley Act, maka jasa audit dengan jasa non audit itu harus dipisah. Supaya apa? Supaya independen, gitu ya. Nah, jadi nggak bisa kalau kita ngaudit itu kita memberikan rekomendasi, oh, harus laporan keuangannya dibenahi atau bagaimana, gitu kan. Nah, jadi di sini adanya pemisahan hal itu. Nah, selain itu juga berkaitan dengan isu apa ya, krisis nilai akuntansi yang berpengaruh terhadap krisis global keuangan. Nah, ini krisis global keuangan yang terkait dengan
praktik ya penilaian nilai wajar. Nah, jadi isu nilai wajar itu isu yang penting juga ya di dalam akuntansi. Sejauh mana gitu ya, sejauh mana aset perusahaan itu bisa nggak diselaraskan dengan harga pasar ya atau juga berdasarkan pada nilai wajar. Nah, dalam hal ini penentuan aset berdasarkan nilai pasar, nah ini penting. Dan ini diadopsi dalam SEC Security Exchange Commission Investigation 2008, di mana merekomendasikan dan juga menawarkan untuk meningkatkan nilai wajar akuntansi. Nah, jadi pentingnya nilai wajar, dan nilai wajar itu isu yang terkini ya. Dan IASB juga membatasi ya adanya reaksi dalam menyusun standar. Nah, reaksi dalam menyusun standar IASB sendiri mengubah aturan yang terkait dengan nilai wajar di sini, terutama dalam apa ya, dalam aset keuangan yang melakukan reklasifikasi di bawah beberapa bentuk-bentuk ya apa ya, bentuk-bentuk penyajian yang ada di pos laporan keuangan. Serta FASB tahun 2009 yang mengatur gitu ya, yang mengatur mengenai peranan bank ya. Peranan bank dalam menggunakan pertimbangan mereka ya untuk menentukan nilai wajar dibanding dengan nilai pasar gitu ya. Dan selain itu juga isu-isu akuntansi yang lainnya itu adalah kedudukan auditor ya, sejauh mana kedudukan auditor dan bagaimana hubungannya dengan krisis global keuangan. Nah, jadi antara global financial crisis gitu ya, itu berujung pada lahirnya regulasi, ya kan, regulasi yang berdampak terhadap auditor. Nah, jadi di sini kedudukan auditor didudukkan kembali ya. Nah, itu isu yang terkini juga. Nah, sehingga kedudukan auditor di sini adalah pengaturan mengenai apa ya, jumlah pembayaran fee audit. Nah, itu juga perlu diatur. Kemudian juga profesi akuntansi dan juga aturan hukumnya secara proaktif ya menelurkan beberapa panduan-panduan ya terkait dengan kedudukan auditor. Selain itu juga ya terkait dengan auditor yang dalam hal ini apa ya, uh, sebagai hubungannya ke bank ya, hubungannya ke bank. Jadi di sini adanya pemisahan ya. Maka di situ kalau dalam hal ini kedudukan bank itu sebagai penentu gitu ya dari penyaluran kredit. Nah, sejak dari apa krisis global tidak lagi gitu kan. Jadi kedudukan pihak bank harus ada jasa appraisal gitu ya. Sebelum kredit disalurkan ya, sebelum kredit didanai gitu ya, maka harus ada pertimbangan dari jasa apa ya, jasa appraisal gitu ya. Nah, disinilah perubahan barunya. Nah, selain itu juga konvergensi antara IASB dengan FASB terjadi ya. Jadi konvergensinya itu 2000, tahun 2002 sampai dengan 2006 ya. Kemudian di Security Exchange Commission 2008 itu menyampaikan ya bagaimana menggunakan IFRS ya. Kalau walaupun di Indonesia efektifnya IFRS itu tahun 2012 ya atau 2010 gitu ya. Jadi antara 2012 dan 2010 diaturlah yang dikeluarkanlah yang namanya IFRS ya pada perusahaan-perusahaan di Amerika ya. Jadi kalau kita lihat kapan sih IFRS itu diterapkan? Ya IFRS itu diterapkan tahun 2008, tapi di Amerika ya. Kalau di Indonesia itu 2012 tahu saya gitu ya. Nah, dan IFRS itu lahir gitu ya, maka inilah yang namanya market becoming increasing global gitu ya. Artinya globalisasi semakin meningkatnya ya nilai pasar ya di sisi global. Selain itu juga adanya peluang-peluang bagi investor ya, karena yang namanya IFRS itu sifatnya adalah melindungi kepentingan investor gitu ya. Dan kepentingan investor di sini setiap berbeda ya, setiap negara itu berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Nah, inilah ya. Jadi poin-poinnya itu memang diselaraskan 2011 ya. Dan isu yang penting lainnya yaitu isu apa ya, antara konvergensi ya, yang namanya konvergensi antara standar akuntansi yang berlaku umum ya masuk menjadi IFRS.
Nah, jadi konvergensi tersebut, kalau yang namanya US GAAP ini kan itu bersifat adanya harmonisasi gitu kan dari standar akuntansi. Kalau negara jajahan Inggris mungkin berlakunya bukan bukan USGAP mereka pakai, tetapi mereka pakai adalah Anglo-Saxon gitu ya. Nah, kalau USGAP standar akuntansi yang berlaku umum itu diterapkan di Indonesia. Dan setelah 2008 gitu kan, maka tidak ada lagi yang namanya USGAP gitu ya. Semuanya haruslah IFRS. Itulah yang namanya konvergensi. Ya. Jadi konvergensi di sini seluruhnya diterapkan yang namanya IFRS. Ada nggak negara yang nggak menggunakan IFRS? Ada juga, gitu kan? Seperti Korea Utara, ya kan, Iran. Nah, itu mereka nggak menggunakan itu. Nah, jadi kalau kalau nanti ada tulisannya di Iran, gitu kan, kita kita gunakan IFRS, ya itu saya rasa mereka nggak menggunakan itu, gitu ya. Dan beberapa argumen-argumen yang terkait dengan kompetisi antara sudut pandang si penyusun standar ya dengan sudut pandang ya, yang lainnya seperti sudut pandang auditor dan sebagainya ya. Isu lainnya adalah isu standar auditing internasional. Nah, juga standar auditing internasional ini terevolusi ya terevolusi di sini terutama uh, sejauh mana ya standar yang diinginkan internasional, maka terkait dengan adanya perubahan IFRS tersebut, maka standar audit juga ikut mengubah aturannya, terutama aturannya terkait dengan yang namanya apa itu benar dan apa itu wajar. Nah, jadi didudukkan lagi lah antara istilah benar dan istilah wajar, true and fair, gitu ya. Nah, ini isu-isu standar audit ya. Sejauh mana wajar, sejauh mana benar. Nah, dalam hal ini, kalau audit laporan keuangan itu esensinya apa? Melihat kebenarankah atau melihat kewajaran? Nah, jadi dalam hal itu tentu saja adalah melihat kewajaran ya. Nah, selain itu juga antara auditing ya dengan standar akuntansi juga ini harus punya visi yang sama yang berkaitan dengan isu yang berhubungan dengan independensi dan juga berhubungan dengan isu tata kelola sebelum standar itu diterapkan secara global. Ya, benar haruslah independen dan sesuai dengan tata kelola. Nah, selain itu isu apa lagi yang paling penting? Nah, isunya juga sampai saat ini kan yang namanya sustainability accounting, ya, reporting and assurance. Nah, jadi kalau adik-adik mau mau nulis apa ya uas-uasnya tentang isu sustainability accounting itu oke ya. Nah, jadi untuk uasnya nanti saya sarankan ya boleh ya kita mengambil isu sustainability accounting. Nah, sustainability accounting ini diterapkan di perusahaan ya, di perusahaan-perusahaan yang terbuka katanya ya, atau companies are issuing. Dan isu sustainability accounting ini masuk di dalamnya adalah skopnya isu akuntansi sosial. Ya, kalau dulu dipisahin gitu kan, tahun 2000-an awal yang namanya akuntansi sosial itu belum dikenal gitu kan, masih terpisah. Dan isu sustainability accounting di sini mempertemukan antara kebutuhan ya kebutuhan untuk mempertemukan apa yang diinginkan oleh generasi di masa yang akan datang gitu kan. Artinya dunia ini bukan hanya untuk generasi saat ini gitu kan. Ada yang ada yang berkepentingan lagi yaitu generasi ke depan. Bagaimana generasi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan, apakah mereka hanya menggunakan sisa-sisa saja ya yang sudah digunakan oleh generasi saat ini kan gitu kan. Nah, maka 20 tahun ke depan bagaimana bumi ini? Maka 30 tahun ke depan bagaimana bumi ini? Nah, maka isunya di dalam laporan keuangan harus dimasukkan gitu ya. Maka lahirlah uh, yang namanya proteksi lingkungan ya. Kemudian juga isu-isu hubungan antar generasi. Maka ada Gen Z, Gen Y, Gen X gitu ya. Gen Z, Gen Y dan Gen X, nah itu generasi yang ada di muka bumi. Maka akuntansi wajib mengadopsi itu. Maka namanya sustainability accounting reporting ya. Dan wajib nggak bagi perusahaan? Kalau di Indonesia gimana sustainability accounting ini? Siapa bisa mengungkapkan pendapatnya? Silakan.
Ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Sustainability accounting ini gimana nih di Indonesia? Ya, sekarang sustainability accounting itu wajib, ya kan? Nah, wajib terutama disampaikan oleh perusahaan yang go public. Jadi sustainability accounting itu bukan hanya pabrik, ya kan, tetapi bank juga wajib menyampaikan yang namanya sustainability accounting. BPR, ya kan, harus ada yang namanya sustainability accounting report-nya. Jadi di situ, jadi sustainability reportnya ya mengacu kepada hal itu. Dan juga beberapa pengembangan isu pelaporan lainnya ya, seperti Global Reporting Initiative ya. Jadi secara kelembagaan yang namanya Sustainability Report Accounting gitu ya, itu ada lembaganya yang namanya GRI gitu ya, atau disebut dengan Global Reporting Initiative tahun 2006 gitu ya. Dan lahirlah yang namanya konsep akuntansi gas emisi gas rumah kaca ya, atau akuntansi karbon, atau akuntansi emisi karbon gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang mau meneliti tesisnya ini juga isu terkini ya. Nah, jadi isu akuntansi karbon isu yang penting. Dan pelaporan keberlanjutan ya atau sustainability report ini dapat meningkatkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, bukan hanya sekedar laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen, tetapi juga punya yang namanya laporan itu sendiri yang namanya sustainability reporting. Nah, kalau di dalam standar akuntansi masuk di mana ini? Di PSAK nomor berapa dia sustainability reporting? Ya, masuk pada PSAK nomor 1 gitu kan. PSAK nomor 1 membahas tentang apa itu? Ya, membahas tentang kerangka konseptual kan, kerangka konseptual laporan keuangan. Nah, dari kerangka konseptual laporan keuangan di bawahnya dikatakan perusahaan menghasilkan laporan keuangan dan laporan non keuangan. Jadi itu ya. Jadi memang di kerangka konseptual laporan keuangan di SAK dia tidak memang secara langsung menyebutnya sustainability reporting, tapi hanya menyebutnya adalah menyebut dengan sebutan laporan non keuangan ya sebagai suatu hal yang wajib disampaikan. Dan trennya bagaimana sustainability reporting ini? Banyak perusahaan sudah menggunakan jasa ya memasukkan ya pada laporannya. Dan ini merupakan profesi yang penting ya ke depan ya kalau mau kita buka. Jadi pekerjaan akuntan itu ke depan bukan hanya bekerja di kantor akuntan publik aja kan, bukan hanya bekerja di kantor jasa audit aja, tetapi kita juga bisa membuka jasa yang namanya jasa jasa sustainability reporting ya untuk membantu beberapa laporan keuangan, membantu beberapa perusahaan-perusahaan besar, kecil dan menengah untuk menyusunkan ya yang namanya sustainability reporting ini. Nah, jadi isunya adalah isu non keuangan ini ya, isu pelaporannya. Nah, kalau dia isu non keuangan, isu apa lagi? Termasuk di dalamnya adalah isu akuntansi air. Ya, jadi akuntansi air di sini yang menerapkan laporan akuntansi secara akrual ya terkait dengan sumber daya air, kemudian juga berkaitan dengan isu gas rumah kaca, ya kan, atau disebut dengan greenhouse gas emission accounting atau disebut dengan akuntansi gas rumah kaca. Jadi kedua isu ini yaitu isu water accounting dan juga greenhouse gas emission accounting ya, ini dibutuhkan data dan juga dibutuhkan sumber daya yang terbatas agar dapat menyajikan secara tradisional ya atas penerapan sistem akuntansinya. Ya, ya silakan kalau ada yang mau berdiskusi untuk ini silakan. Ya, jadi yang kita simpulkan lah ya dari topik ini kira-kira apa? Ya, yang bisa kita simpulkan dari topik ini bahwasanya hal utama yang berpengaruh dalam praktik akuntansi dan juga praktik auditing ya, terutama terkait dengan riset-risetnya itu adalah bagaimana pertumbuhan akuntansi dan standar akuntansi secara internasional ya. Jadi isu-isu standarisasi tadi secara internasional
dibahas ya. Bagaimana tadi isunya harmonisasi gitu ya antara FASB ya menjadi IFRS. Nah, itu kan. Kemudian isu kelembagaan PCAOB udah dilebur gitu kan, atau juga yang namanya USGAAP udah nggak ada lagi ya kan, menjadi IFRS. Nah, itu isu yang penting ya. Selain itu, there have recent development sustainability reporting. Jadi harus ada beberapa unsur-unsur pengembangan yang namanya sustainability reporting assurance. Apa saja itu? Itu tadi yang namanya water accounting gitu kan. Kemudian juga greenhouse gas accounting atau juga carbon accounting. Nah, itu ya. Nah, jadi isu-isu yang terkait dengan sustainability reporting. Termasuk juga di dalamnya adalah social accounting. Dan water accounting dan juga greenhouse gas emission accounting. Nah, ini isu yang dikembangkan yang baru ya. Nah, saya sangat mendukung sekali ya. Nanti kalau ada yang menyusun paper tentang water accounting bagus ya untuk UAS-nya ya. Nah, kalau ada ya. Ada yang udah siap tugasnya untuk UAS-nya. Nah, kalau belum silakan ya, water accounting diambil topiknya dan juga gas rumah kaca juga diambil topiknya ya. Silakan. Nah, jadi inilah beberapa terminologi yang digunakan ya, mulai dari XBRL, kemudian revolusi Sarbanes-Oxley Act 2002, isu nilai wajar, gitu kan. Kemudian juga isu berkaitan dengan konvergensi, ya kan. Kemudian isu akuntansi berkelanjutan, ya, akuntansi air, ya, dan juga emisi gas rumah kaca, ya. Nah, itu. Baik, ada yang mau kita diskusikan, adik-adik sekalian? Cukup jelas ya? Ya, baik, cukup jelas. Maka dengan ini saya tunggulah ya nilai UASnya secepatnya supaya nanti kalau ada yang udah menyerahkan, maka saya bisa keluarkan nilainya ya. Dan ini papernya kita terbitkan ya. Informasi yang sudah saya sampaikan kepada komite. Ada? Baik, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya perkuliahan kita penutup dan minggu depan kita sudah selesai ya. Tidak ada. Jadi saya nunggu UASnya aja ya, papernya ya. Itu saya kira. Terima kasih. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Terima kasih, Prof. Selamat. Ya, boleh meninggalkan ruangan ya.